Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada apa dengan Jumat terakhir Ramadan? Atau kalau kita tanyakan lagi, ada nggak sih sesuatu yang spesial di Jumat terakhir bulan Ramadan? Jawabannya tentu ada, karena kita tahu bahwa Jumat itu dalam sepekan itu ada hari yang spesial, yaitu hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Dan dalam setahun itu ada bulan yang spesial, namanya Sayyidus Syuhur, yaitu syahr Ramadan. Nah, bertemunya keduanya ini sangat luar biasa. Karena itu, misalnya kalau ditanyakan apa amalan apa yang spesial, kita lihat Al-Quran, ya. Membaca Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, tepatnya pada hari Jumat. Diturunkan dari Baitul Izzah ke Rasulullah itu, surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5 itu pada hari Jumat. Karena itu membaca Al-Quran adalah amalan yang sangat spesial di bulan suci Ramadan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada nggak amalan lain yang spesial? Misalnya di beberapa media medsos, ya, dan juga di Messenger saya membaca bahwa di terakhir bulan Ramadan itu ada sholat khusus, sholat kafarah gitu, ya, sholat qadha. Kalau kita lihat keterangan-keterangan para ulama, itu nggak ada dalilnya, teman. Kalaupun ada, hadisnya palsu, ya. Karena itu teman-teman harus berhati-hati dengan amalan-amalan yang nggak jelas dalilnya, gitu, ya. Kenapa demikian? Karena prinsipnya adalah al-aslu fil ibadah at-tauqif, ya. Asal dari ibadah itu adalah kita harus menyandarkan diri kepada Rasulullah. Apakah Rasulullah mengamalkan itu atau enggak? Ya. Karena sifatnya ibadah, ya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut saya ya tidak perlu kita terlalu kreatif, ya. Toh kita dengan amalan-amalan yang sudah ditentukan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah, membaca Al-Qur'an, bersedekah, apakah sudah maksimal atau belum, ya? Kita sudah menghatamkan Al-Qur'an berapa kali, gitu. Karena itu nggak perlu kita kemudian membuat-buat amalan-amalan lain, ya. Sehingga tentu itu tidak ada dasarnya. Toh kalaupun ada dasarnya, itu sangat lemah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, kalau kalian mencintai Allah dan Rasulnya, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mencintai kalian. Tidak hanya itu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syurutu qubul amal itu, syarat diterimanya amal, ya, dua. Yang pertama, ikhlas karena Allah dan mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun hari Jumat adalah hari yang spesial, ketika bertemu dengan Ramadan, kita tentu melihat amalan-amalan apa saja yang dicontohkan atau dikerjakan oleh Rasulullah, dan kita umatnya juga dituntut untuk meneladani beliau. Ada juga ternyata amalan-amalan yang justru, ya, tidak pernah diajarkan, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, sebagaimana tadi saya sebutkan, ada sholat kafarah, sholat qadha. Yang saya tahu dari keterangan beberapa ulama itu tidak ada.
dan hadisnya pun palsu ya. Bahkan menurut beberapa ulama itu syadidut tahrim ya. Keharamannya itu sangat luar biasa karena memang hadisnya itu palsu ya. Tidak bisa dijadikan dalil untuk kita melakukan ibadah. Demikian yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita kita kaji pada kesempatan kali ini. Ini adalah Jumat terakhir, maka kita harus memaksimalkan amalan-amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW sehingga kemudian kita bisa mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.